Halo teman-teman, mari kita berimajinasi atau menghayal ya. Kali ini imajinasi kita tentang perekonomian di masa depan. Bagaimana perekonomian di masa depan, teman-teman? Kita mengenal sekarang yang lagi booming-boomingnya itu adalah blockchain. Maaf, batuk teman-teman. Ini ya, blockchain. Yang kita kenal dengan blockchain sekarang, kalau di perekonomian pasti hubungannya dengan cryptocurrency, ya kan teman-teman? Cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini memunculkan ada yang namanya koin, ada yang namanya token. Koin itu contohnya seperti Bitcoin, lalu ada Ethereum, kayak gitu teman-teman. Kalau token itu seperti misal kayak TKO, itu kan. Ada lagi yang berhubungan dengan game, ada Alice, kayak gitu teman-teman. Nah, perekonomian masa depan itu kalau menurut saya di bayangan imajinasi saya akan seperti ini. Oke, mungkin sebelum masuk ke perekonomian masa depan, masa sekarang saja ya teman-teman. Di masa sekarang, di masa sekarang itu kita sudah maju teman-teman. Ada pembayaran yang langsung transfer lewat rekening, ya kan? Ya, bank ke bank. Nah, dari rekening bank satu ke rekening bank yang lainnya. Lalu kita berkembang. Ada yang namanya seperti kalau sekarang itu apa ya istilahnya ya, kayak GoPay gitu kan. Kayak GoPay, kemudian ShopeePay, Dana. Lalu apa lagi ya? Oh iya, ada OVO. Nah, ini pengembangan dari sistem bank. Mereka lebih ke arah yang istilahnya modern ya, modern, di mana di sini kita bisa langsung beli makanan, bisa bayar ojek, biar bisa bayar listrik, PDAM, PBB, nah semacam itu. Di bank aplikasinya itu juga sama, bisa melakukan hal-hal seperti ini. Tapi kalau di bank itu kan mungkin bagi anak muda kurang keren ya, keren pakai yang seperti ini. Lagi pula aplikasi ini banyak memunculkan yang namanya reward kan. Nah, rewardnya macam-macam. Misal kayak yang di GoPay, kita bisa dapat diskonan saat beli makanan. Yang di ShopeePay juga seperti itu, diskon beli makanan.
kemudian beli-beli produk di marketplace-nya Shopee kayak gitu kan, dapat apa istilahnya itu, koin cashbacknya bisa dimanfaatkan kembali, kan lebih enak. Di Dana sama OVO juga seperti itu, ada reward-reward tertentunya. Jadi banyak yang menggunakan sistem pembayaran seperti ini sekarang, tinggal scan barcode bisa langsung terrealisasi dan dalam hitungan detik, seperti itu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke perekonomian masa depan. Nah ini, perekonomian masa depan. Apa hubungannya dengan blockchain? Nah, blockchain ini sebetulnya memberikan kebebasan kepada penggunanya nanti, dan tidak terikat dengan seperti bank maupun pembayaran seperti ini, teman-teman. Kenapa tidak terikat? Karena ekosistemnya blockchain itu nanti dibuat sehingga si pemilik token atau si pemilik project itu dia bisa memanfaatkan tokennya masing-masing tanpa terikat dengan yang namanya bank dan pembayaran-pembayaran seperti ini. Tapi ini di jauh masa depan sekali, teman-teman, karena perlu kebijakan pemerintah. Apakah boleh pembayaran langsung menggunakan token-token seperti ini? Kalau sekarang kan nggak boleh. Indonesia contohnya melarang transaksi yang langsung membayar menggunakan token maupun koin seperti ini. Harus dalam bentuk rupiah, di mana rupiah itu identik dengan pembayaran yang bisa disimpan di bank ya, pakainya IDR. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu bagaimana jikalau di masa depan itu pembayaran menggunakan koin dan token yang berjalan di teknologi blockchain itu ternyata kebijakan pemerintah menyetujui akan hal tersebut. Nah, kita bisa kembali ke zaman prasejarah. Maaf teman-teman, bukan prasejarah ya, ke zaman dulu lah. Zaman kita belum mengenal uang alias barter. Nah, ini bisa menjadi refleksi dari barter itu sendiri. Gini ceritanya, teman-teman. Misal nih ya, di masa depan kita bisa membuat token atau koin kita secara mudah dengan teknologi blockchain. Misal di sini ada produsen minuman, ya, produsen minuman. Kita sebut aja tokennya namanya air gitu ya. Sebenarnya tokennya namanya air. Lalu di sini ada produsen makanan. Produsen makanan. Tokennya kita sebut namanya MKN. Nah, ya. Kenapa bisa terjadi barter seperti ini, teman-teman? Ketika orang, misal ya, ini ada orang A, di sini ada orang B. Nah, dia memiliki token air, yang ini memiliki token makanan, kan? Nah, orang A pasti butuh makan, orang B pasti butuh air untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Akhirnya orang B beli air ke orang A, ya, orang B beli air ke orang A, gitu kan. Akhirnya dia mendapatkan air dari orang A. Bayarnya gimana? Bayarnya dia membeli air
menggunakan token makanan. Bisa jadi karena ada yang namanya di sini namanya liquidity antara pairnya air MKN. Nanti di kedua token ini akan terjadi istilahnya fluktuasi atau volatil antara air dan makanan. Ketika orang butuh air beli dengan token makanan, maka token air akan naik terhadap token makanan. Demikian pula sebaliknya, orang A butuh makan, nah dia beli ke orang B, bayar pakai token air. Nanti token makanan akan naik dibanding token air. Nah, tinggal nanti kebutuhannya banyak yang mana. Kalau token air ini banyak yang membutuhkan, orang akan membeli dengan token makanan, maka token air jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan token makanan. Atau mungkin ada produsen lain lagi, misal produsen rumah. Tokennya katakanlah RMH. Ya. Ini nanti kompleks lagi, teman-teman. Ketika orang yang punya token ini mau beli air sama makanan, nah dia juga seperti itu. Nanti ada liquidity-nya. Liquidity-nya munculnya bisa jadi RMH air atau RMH MKN. Nah, ini nanti tinggal orang barternya seperti apa. Nah, kan kembali lagi ke dunia barter seperti zaman dulu. Lalu seperti ini ceritanya, kan? Nih. Kita asumsikan sama seperti dulu, barter. Ya kan teman-teman? Orang butuh air, dia beli pakai makanan. Orang butuh rumah, dia beli pakai air. Ada yang punyanya cuman makanan, dia butuh rumah, beli dengan makanan. Sedemikian pula sebaliknya. Orang butuh air, beli dengan token rumah. Kayak gitu teman-teman. Jadi barter, sehingga orang nanti di sini hanya melakukan barter token atau koin. Alat pembayarannya jadi seperti ini. Barang yang diterima ya benar-benar ada barang air, ada barang makanan, ada barang rumah, benar-benar seperti itu. Dan ini hanya alat pembayarannya. Sehingga di masa depan, ini kan, nah di masa depan sistemnya akan kembali lagi ke barter. Nah itu, ini sistem masa depan itu jadi akan barter kayak dulu lagi, hanya aja lebih canggih teknologinya. Kenapa pakai blockchain teknologinya ini? Karena sekarang yang hanya bisa membuktikan pencatatan buku besar transaksi dan akurat juga transparan ya teknologinya blockchain ini, teman-teman. Oke ya teman-teman, segitu aja imajinasi kita. Ini imajinasi saya aja ya, kalau ada salah-salah ya ini karena keterbatasan ilmu saya. Oke teman-teman, terima kasih.